Ya, selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Jeffrey, NIM 535150023, mahasiswa FTI di Universitas Tarumanegara. Saya akan menjelaskan mengenai sistem operasi yang berjudul Virtual Memory. Kegunaan Virtual Memory. Virtual memory atau memori virtual adalah suatu teknik yang memisahkan antara memori logis dan memori fisiknya atau memori utama. Memori logis merupakan kumpulan keseluruhan halaman dari suatu program. Ruang memori logis dapat lebih besar daripada ruang memori fisik, dan proses yang dieksekusi tidak harus seluruhnya berada di memori. Fakta program di memori: kode untuk menangani error jarang dieksekusi. Alokasi memori untuk variabel array, list, dan table tidak proporsional. Fitur dan rutin jarang digunakan. Sistemnya: tanpa memori virtual, memori logis akan langsung dibawa ke memori fisik atau memori utama. Disinilah memori virtual melakukan pemisahan dengan menaruh memori logis ke disk sekunder dan hanya membawa halaman yang diperlukan ke memori utama atau memori fisik. Teknik ini menempatkan keseluruhan program di sekunder dan membawa halaman-halaman yang diperlukan ke memori fisik, sehingga memori utama yang akan menyimpan sebagian alamat proses yang sering digunakan dan sebagian lainnya akan disimpan dalam disk sekunder dan diambil sesuai dengan kebutuhan. Jadi, jika proses yang sedang berjalan membutuhkan instruksi atau data yang terdapat pada suatu halaman tertentu, maka hal tersebut akan dicari di memori utama. Jika hal yang diinginkan tidak ada, maka akan dicari ke disk sekunder. Pada gambar ditunjukkan ruang sebuah memori virtual yang dibagi menjadi bagian-bagian yang sama dan diidentifikasikan dengan nomor virtual page. Memori fisik dibagi menjadi page frame yang berukuran sama dan diidentifikasikan dengan nomor page frame. Bingkai atau frame menyimpan data dari halaman, atau memori virtual memetakan nomor virtual page ke nomor page frame. Mapping atau pemetaan menyebabkan halaman virtual hanya dapat mempunyai satu lokasi alamat fisik. Dalam sistem paging, jika sebuah ruang diperlukan untuk proses dan halaman yang bersangkutan tidak sedang digunakan, maka halaman dari proses akan mengalami page out atau disimpan ke dalam disk atau swept out. Memori akan kosong untuk halaman. Halaman yang dipindah dari disk ke memori ketika diperlukan dinamakan page in, dikembalikan ke memori atau swept. Ketika sebuah item dapat mengalami paging, maka item tersebut termasuk dalam item yang menempati ruang virtual yang diakses dengan alamat virtual, dan ruangan yang ada dialokasikan untuk informasi pemetaan. Sistem operasi mengalokasikan alamat dari item tersebut hanya ketika item tersebut mengalami paging, tidak pada saat page out. Berikut saya akan menjelaskan keuntungan dan kerugian menggunakan virtual memory.
Keuntungan yang diperoleh dari penyimpanan hanya sebagian program saja pada memori fisik adalah: yang pertama, berkurangnya proses masukan atau keluaran atau input atau output yang dibutuhkan. Lalu lintas masukan atau keluaran menjadi rendah. Misal, untuk program butuh membaca dari disk dan memasukkan dalam memori setiap kali diakses. Yang kedua, ruang menjadi lebih leluasa karena berkurangnya memori fisik yang dibutuhkan. Space menjadi leluasa. Contoh, untuk program 10 MB, tidak seluruh bagian dimasukkan dalam memori. Pesan-pesan error hanya dimasukkan jika terjadi error. Jika tidak, pesan tersebut tidak akan dimasukkan. Yang ketiga, meningkatnya respon sebagai konsekuensi dari menurunnya beban masukan dan keluaran dari memori. Yang keempat, bertambahnya jumlah user atau pengguna yang dapat dilayani. Ruang memori yang masih tersedia luas memungkinkan komputer untuk menerima lebih banyak permintaan dari pengguna atau user. Dan untuk kekurangannya terkait dengan fungsinya sebagai memori, maka setiap melakukan login atau booting, sistem akan selalu melakukan inisialisasi terhadap ruang yang dialokasikan bagi virtual memory, sehingga berpengaruh terhadap performa awal. Semakin besar ruang yang dialokasikan untuk virtual memory, akan semakin besar pengaruhnya pada performa awal dari sistem. Kegunaan atau fungsi virtual memory adalah untuk mengoptimalkan kinerja dari komputer dengan tambahan memori. Maka kejadian terjadi crash sangat kecil sekali. Virtual memory diimplementasikan dengan multi-programming system. Untuk ukuran dari paging file biasanya berbeda-beda. Untuk ukuran paging file Linux adalah 2 kali lipat dari memori aslinya. Misalkan 10 program dengan ukuran 2 MB dapat berjalan di memori berkapasitas 4 MB. Tiap program dialokasikan sebagai 256 KB dan bagian-bagian proses atau swap-in masuk dalam memori fisik begitu diperlukan dan akan keluar swap-out jika sedang tidak diperlukan. Dengan demikian, sistem multi-programming menjadi lebih efisien. Nah, virtual memory dapat diimplementasikan dengan 2 cara. Yang pertama itu daemon paging, yang kedua daemon segmentation. Daemon paging menerapkan konsep pemberian halaman pada proses. Daemon segmentation lebih kompleks diterapkan karena ukuran segmen yang bervariasi. Kita masuk ke yang pertama itu daemon paging atau permintaan pemberian halaman. Adalah salah satu implementasi dari memori virtual yang paling umum digunakan. Daemon paging merupakan teknik meload page virtual ke memori hanya ketika program dijalankan. Daemon paging terjadi saat sistem sedang sibuk, saat file di-load ke memori. Mekanisme ini berarti sebuah proses dapat mengakses di mana file hanya sebagian dari file tersebut terdapat dalam memori fisik. Dan sistemnya itu pada prinsipnya hampir sama dengan sistem permintaan halaman yang melakukan sweeping. Hanya saja, pada sistem daemon paging, halaman tidak akan dibawa ke dalam memori fisik sampai ia benar-benar dibutuhkan. Yang artinya, aktivitas input atau output lebih sedikit. Ruangan memori yang dibutuhkan lebih sedikit. Respon menjadi lebih cepat, lebih banyak proses user dalam memori. Namun,
dibutuhkan bantuan perangkat keras untuk mengetahui lokasi dari halaman saat ia diperlukan. Daripada melakukan sweeping keseluruhan proses ke dalam memori utama, digunakanlah yang disebut lazy sweeper, yaitu tidak pernah menukar sebuah halaman ke dalam memori utama kecuali halaman tersebut diperlukan. Jadi dia tidak bakal melakukan sweeping page ke memori sampai page tersebut benar-benar dibutuhkan. Sweeper yang berurusan dengan page disebut pager. Keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan demand paging sama dengan keuntungan pada virtual memory di atas. Nah, kita lanjut mekanisme demand paging. Konsep dasarnya, jumlah frame di memori utama tergantung tingkat multiprogramming. Semakin tinggi tingkat multiprogramming, semakin sedikit jatah frame untuk setiap proses. Untuk demand packaging menggunakan bit valid atau invalid di page table. Langkah-langkahnya yaitu, yang pertama, cek page ada di memori atau tidak melalui valid atau invalid bit. Setiap entry page table diasosiasikan dengan valid dan invalid bit. Valid artinya ada di memori, kita kasih simbol dengan V atau 1 yang arti. Terus yang kedua itu ada invalid. Invalid itu ada artinya 2. Yang pertama, halaman ada tapi belum berada di menu utama. Atau dengan kata lain, halaman masih berada di disk sekunder. Nah, yang kedua itu alamatnya tidak sesuai dengan proses, atau halaman tidak sesuai dengan proses. Yaitu yang ketiga, benar-benar tidak ada di memori utama maupun di memori sekunder. Ketika kasus kedua dan ketiga terjadi, maka proses dinyatakan mengalami kesalahan halaman atau page fault. Selanjutnya, proses tersebut akan terjebak dalam sistem operasi oleh perangkat keras. Kita lanjut ke cara kedua, yaitu page replacement atau pergantian page. Page replacement diperlukan pada saat di mana proses dieksekusi perlu frame bebas tambahan, tetapi tidak tersedia frame bebas. Konsepnya, jika tidak ada frame yang kosong, cari frame yang tidak sedang digunakan, lalu kosongkan dengan cara menuliskan isinya ke dalam sweep space dan mengubah semua tabel sebagai indikasi bahwa page tersebut tidak akan berada lama di memori. Nah, algoritmanya terdapat 3. Yang pertama yaitu first in first out atau FIFO. Yang kedua, least recently used. Yang ketiga, optimal page replacement. Nah, kita mulai dengan algoritma yang pertama, yaitu first in first out atau FIFO. FIFO adalah algoritma penggantian halaman paling sederhana. Dalam algoritma ini,
sistem operasi melacak semua halaman dalam memori dalam antrian. Halaman tertua ada di depan antrian. Ketika halaman perlu diganti, halaman di depan antrian dipilih untuk dihapus. Contoh soalnya, pertimbangkan string referensi halaman 1303556 dengan 3 frame halaman. Jumlah kesalahan halaman ditemukan. Awal-awal, semua slot itu kosong. Jadi ketika 1, 3, 0 datang, mereka dialokasikan ke slot kosong. Jadi diisi dulu dari awal. Pada halaman pertama itu diisi 1 dulu di paling bawah, terus di halaman kedua udah ada 1 dan diisi 3 lagi, terus pada halaman ketiga udah ada 1 dan 3 diisi 0. Nah, jadi dari 3 halaman ini ada 3 halaman kesalahan karena ada 3 bagian yang kosong. Nah, ketiga 3 datang itu sudah ada di memori jadi. Yang tadi kan di 130 udah ada 3. Nah, jadi halaman kesalahannya 0. Kemudian 5 datang. Itu pada halaman yang 5. Itu tidak tersedia dalam memori, sehingga menggantikan slot halaman tertua sesuai sistem pada FIFO. Nah, berarti yang paling bawah yang diganti, yang 1 diganti jadi 5, berarti ada 1 halaman kesalahan. Kemudian 6 datang, itu juga tidak tersedia dalam memori, sehingga menggantikan slot halaman yang tertua. Nah, karena 1 baru diganti jadi 5, berarti itu bukan yang tertua, itu yang terbaru kan. Jadi yang diganti yang tertua setelah 1 itu 3. 3 kita ganti jadi 6 dan menyebabkan 1 halaman kesalahan. Pada akhirnya ketika 3 datang itu tidak tersedia, sehingga menggantikan 0 sesuai prinsip tadi dijelaskan, yang artinya memiliki 1 halaman kesalahan. Nah, apabila dia terjadi halaman kesalahan, tandanya itu miss. Dan apabila tidak terdapat halaman kesalahan, itu hit. Total di jumlah ada 6 halaman kesalahan, dan hanya 1 yang tidak memiliki halaman kesalahan. Itu adalah prinsip anomali Beladi. Anomali Beladi membuktikan bahwa ada kemungkinan lebih banyak kesalahan halaman saat menambah jumlah bingkai halaman saat melakukan algoritma pergantian halaman first in first out atau FIFO. Misalkan, jika kita mempertimbangkan string referensi 3, 2, 1, 0, 3, 2, 4, 3, 2, 1, 0, 4, dan 3, kita mendapatkan 9 kesalahan halaman. Tetapi jika kita menambah slot menjadi 4,
kesalahan halaman bertambah 1, jadi kita mendapat 10. Lanjut ke algoritma yang kedua, least recently used. Dalam halaman algoritma ini akan digantikan yang paling baru digunakan. Contoh soal: pertimbangkan string referensi halaman 7, 0, 1, 2, 0, 3, 0, 4, 2, 3, 0, 3, 2 dengan 4 frame halaman. Jadi buat kotaknya ada 4. Jumlah kesalahan halaman ditemukan. Caranya gimana? Awalnya semua slot kosong. Jadi ketika 7012 dialokasikan ke slot kosong, 4 kesalahan halaman. Nol sudah jadi. Ini 0 kesalahan halaman. Ketika 3 datang, itu akan menggantikan 7. Karena paling tidak baru-baru ini digunakan, yang menyebabkan mengalami 1 kesalahan halaman. Kemudian 0 sudah dalam memori, sehingga 0 kesalahan halaman. Kemudian 4 akan terjadi 1 password. Sekarang untuk string referensi halaman selanjutnya 0 password, karena mereka sudah tersedia dalam memori semua. Bisa dilihat di sini passwordnya total ada 6. Yang terakhir itu karena mereka sudah ada dalam memori, mereka hit semua, tidak terjadi miss. Nah, kita lanjut ke algoritma ketiga, optimal page replacement. Dalam algoritma ini, halaman yang diganti tidak dapat digunakan untuk durasi waktu yang cukup lama di waktu yang akan ditambahkan. Contoh, lihat referensi gambar di samping, yaitu 7, 0, 1, 2, 0, 3, 0, 4, 2, 3, 0, 3, 2, 3 dengan 4 halaman string. Awalnya semua slot kosong, jadi ketika 7012 dialokasikan ke slot kosong, 4 halaman kesalahan. Terus lanjut, angka kelima itu 0 sudah ada di sana, jadi 0 halaman kesalahan. Ketiga atau tidak terjadi halaman kesalahan. Terus ketika 3 datang, itu akan menggantikan 7, karena 7 tidak digunakan untuk durasi waktu yang cukup lama di waktu yang ditambahkan. Artinya memiliki 1 halaman kesalahan. Lanjut, itu 0 sudah ada di sana, sehingga tidak terdapat halaman kesalahan atau 0 halaman kesalahan. 4 akan menggantikan 1, yaitu 1 ke halaman kesalahan. Sekarang untuk string referensi halaman selanjutnya, 0 halaman salah atau tidak terjadi kesalahan halaman karena mereka sudah tersedia di dalam memori. Kita lihat 2 udah ada di dalam memori, 3 udah ada di dalam memori, 0 juga udah ada di dalam memori, 3 ada di dalam memori, 2 udah ada di dalam memori, 3 ada di dalam memori, dan memori yang disimpan itu yaitu 2043. Nah, untuk penggantian halaman optimal berlangsung sempurna, tetapi dalam praktisnya tidak mungkin karena sistem operasi tidak dapat mengetahui permintaan di masa mendatang. Jadi dia itu tidak dapat mengukur permintaannya berapa aja, karena
angka yang ada itu begitu banyak. Penggunaan penggantian halaman optimal adalah untuk mengatur tolak ukur sehingga algoritma pergantian lainnya dapat dianalisis. Alokasi frame virtual memory. Aspek penting dalam sistem operasi memori virtual diimplementasikan menggunakan demand paging. Demand paging mengharuskan pengembangan pergantian halaman algoritma dan alokasi frame algoritma. Alokasi frame algoritma digunakan jika Anda memiliki banyak proses. Ini membantu memutuskan berapa banyak frame yang dialokasikan untuk setiap proses. Pengalokasian tiap-tiap proses bervariasi tergantung pada tingkat multiprogramming. Jika tingkat multiprogramming semakin tinggi, maka proses akan kehilangan beberapa frame. Sebaliknya, jika tingkat multiprogramming berkurang, maka proses akan mendapatkan frame lebih dari yang dibutuhkan. Ada beberapa kendala pada strategi untuk alokasi frame. Yang pertama, Anda tidak dapat mengalokasikan lebih dari jumlah total frame yang tersedia. Yang kedua, setidaknya jumlah minimum frame harus dialokasikan untuk setiap proses. Kendala ini didukung oleh dua alasan. Alasan pertama adalah karena lebih sedikit jumlah frame yang dialokasikan, ada peningkatan rasio kesalahan halaman, mengurangi kinerja eksekusi proses. Yang kedua, harus ada cukup frame untuk menampung semua halaman berbeda yang bisa dirujuk oleh instruksi tunggal manapun. Algoritmanya. Frame alokasi pada virtual memory terdiri jadi dua, yaitu equal allocation atau alokasi sama rata. Tiap proses mendapatkan jumlah frame sama banyak. Yang kedua itu proportional allocation atau alokasi proporsional. Tiap proses mendapatkan jumlah frame sesuai dengan besarnya image proses tersebut. Yang pertama, alokasi sama rata. Dalam suatu sistem dengan proses X frame dan Y proses, setiap proses mendapatkan jumlah frame yang sama, yaitu X bagi Y. Misalnya, jika sistem memiliki 48 frame dan 9 proses, setiap proses akan mendapatkan 5 frame. Jadi, untuk mencari frame, X bagi Y. X-nya itu frame, Y itu proses. 48 bagi 9, berarti dalam satu proses itu dapat 5 frame. 3 frame yang tidak dialokasikan untuk proses apapun dapat digunakan sebagai kumpulan frame yang tidak teratur. Kekurangannya yaitu dalam sistem dengan proses dengan ukuran yang berbeda-beda, tidak masuk akal untuk memberikan setiap proses frame yang sama. Alokasi sejumlah besar frame ke proses kecil pada akhirnya akan mengarah pada pemborosan sejumlah besar frame yang tidak terpakai yang dialokasi. Yang kedua itu proportional allocation. Frame dialokasi untuk setiap proses sesuai dengan ukuran proses. Untuk proses PI, ukuran SI, jumlah frame yang dialokasikan adalah sama dengan SI bagi S dikali M, di mana S adalah jumlah dari ukuran semua proses dan M adalah jumlah frame dalam sistem. Misalnya, dalam sistem dengan 62 frame, jika ada proses 10 KB dan proses lain 127 KB, maka proses pertama akan dialokasikan AI sama dengan SI bagi S kali M. SI nya itu 10, itu prosesnya, dan S itu 137, itu jumlahnya. Nah, tadi ada 100 dan 127, jadi total ada 137.
dan M itu jumlah frame dalam sistem, yaitu 62 frame. Nah, rumusnya SI bagi S kali M itu yang dikerjakan dulu itu buka kurung 10 bagi 137 tutup kurung kali 62, dapat hasilnya 4 frame, dan proses lainnya akan mendapatkan 127 bagi 137 kali 62, yaitu 57 frame. Keuntungan menggunakan algoritma ini yaitu semua proses berbagi bingkai yang tersedia sesuai dengan kebutuhan mereka, bukan sama. Jadi nggak dibagi rata, dia butuhnya berapa, dikasih berapa. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam perkataan, mohon maaf. Terima kasih.